Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Jadi hari ini kita akan memulai pelatihan untuk cara penggunaan aplikasi ASIK. Jadi sebelum kita masuk praktek, kita akan membahas dulu apa itu aplikasi ASIK. Jadi aplikasi ASIK ini adalah aplikasi yang digunakan untuk program PTM, bukan cuma program PTM, karena di situ juga ada posyandu dan juga imunisasi. Cuma kebetulan kita sedang mengikuti pelatihan untuk fasilitator yang terkait PTM. Jadi kita akan mempelajari aplikasi ASIK ini untuk penginputan penyakit tidak menular. Jadi aplikasi ASIK ini dapat di-download secara gratis di Play Store. Jadi informasi juga untuk teman-teman, aplikasi ASIK ini masih dalam proses pengembangan. Jadi untuk handphone teman-teman yang sistem operasinya itu iOS atau iPhone, itu saat ini belum bisa. Jadi hanya tersedia di Android. Oke, selanjutnya kita akan mulai langsung. Apa saja yang harus dilakukan atau yang proses dari cara penginputan. Ini kita lewat dulu. Nah, ini proses untuk berdownload. Jadi teman-teman cuma search aja. Search bukan tulisan ASIK tapi Sehat Indonesia dulu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman, kalau semua langsung download juga boleh, tapi nanti sebentar juga kita akan praktek cara penggunaannya. Nanti itu dievaluasi. Jadi ini cuma cara penginputannya dulu. Jadi untuk pendaftaran ini, karena ini sudah didaftarkan, jadi ada dua tipe. Jadi yang pertama itu sebagai nakes, yang kedua itu sebagai kader. Jadi bukan hanya nakes yang akan mengikuti aplikasi ASIK ini, tapi juga kader. Jadi nanti pelaksanaannya itu bisa saja di ini, Posbindu PTM atau nyada posyandu lansia. Jadi pada saat screening pasien datang, nanti di screening langsung diisi. Nanti DP datanya langsung masuk ke Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman untuk pendaftaran itu usahakan nomor itu harus harus nomor WA. Karena sebentar ada kode OTP yang masuk itu biasanya kan SMS toh. Tapi ini langsung masuk di WA. Karena ini sudah didaftarkan, jadi langsung masuk. Kita alasan dulu yang jadi kerja terhadap API. Nah, ini ada pilihannya, ini bidan, dokter, perawat, kader lainnya. Ini tenaga lainnya ini seperti saya sebagai pelaksana promosi kesehatan, juga Kesling, gizi, itu termasuk ke tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan untuk nomor yang didaftarkan itu adalah nomor WA. Karena nomor WA karena kode OTP itu masuk di nomor WA. Untuk plus 62 itu otomatis terisi karena plus 62 itu kode wilayah Indonesia.
Nah ini kita tinggal pilih yang di input itu, karena kita sedang pelatihan untuk screening PTM, maka kita pilih screening PTM. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk nantinya berkembang itu bisa juga pengikutan imunisasi dan juga posyandu. Untuk tanggal ini, tanggal diisi sesuai tanggal pada saat kita turun posyandu, posyandu PTM dan posyandu lansia. Untuk puskesmas itu disesuaikan dengan vaskes teman-teman masing-masing. Jadi kalau tinggal di Broco berarti vaskes biasanya kan puskesmas Broco. Oke, selanjutnya mulai aktivitas. Selanjutnya teman-teman tinggal memasukkan NIK dari pasien tersebut. Nah ini sengaja ditutup karena kalau tidak ditutup nanti akan YouTube mau take down program ini. Nah, jadi kalau pas masuk NIK otomatis data yang masuk itu sudah sesuai. Tapi jangan dulu klik lanjut karena biasanya itu jenis kelamin itu sama dengan ajus tes itu di jenis kelamin laki-laki, bukan perempuan. Kemudian nomor telepon juga, nomor telepon itu kosong, jadi harus diisi sendiri. Kalau data lain dari itu sudah sesuai karena aplikasi asing ini bekerja sama dengan Dukcapil. Nah ini, setelah kita klik selanjutnya ini untuk screening PTM-nya ini seperti ini. Jadi ada riwayat penyakit keluarga, ada penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, penyakit kanker, thalassemia, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman isi sesuai dengan riwayat penyakit dari pasien tersebut. Nanti ini juga akan disimulasikan. Kita akan isi sebagian karena kalau tidak diisi nanti resumenya sebentar nanti kosong. Jadi nanti apa yang kita isi ini nanti ada di resume. Di resume itu juga akan terlihat apa yang dianjurkan. Sama dengan misalkan rokok kalau lebih dianjurkan mengurangi rokok gitu. Jadi sesuai dong. PPO itu apa? Nah ini nanti pada saat pengisian itu pada saat klik selanjutnya itu jangan langsung isi di bawah. Biasa kan pas selanjutnya itu langsung suruh isi di bawah, padahal pertanyaan di atas itu masih ada, jadi langsung di atas. Ini kita isi karena saya melakukan, jadi saya isi merokok. Ini ada pertanyaan, apakah saya merokok, apakah saya menambahkan gula pada makanan dan minuman yang dikonsumsi lebih dari 4 sendok makanan dalam sehari? Jawabannya itu tidak, ya setiap hari atau ya setiap hari. Informasi juga untuk teman-teman, kalau misalkan kita masuk usernya sebagai tenaga kesehatan, itu berbeda pertanyaannya dengan yang kader. Jadi kalau tenaga kesehatan itu ya lebih spesifik pertanyaan. Kalau kader itu paling hanya yang umum, tidak spesifik ini. Banyak kan berarti mengisi. Banyak. Berarti nanti ada posyandu, baru Pak isi. Atau setiap pasien, setiap pasien, iya, nanti iya, lagi iya. lama nanti berproses kalau misalnya posyandu. Cuma kan ini kan berpatokannya di NIK. Jadi Yang penting satu kali isi. enggak, maksudnya minta juga KTP, foto, nanti input kan ada kayak biasa kalau mau turun nanti sebagai ada formulir no, sesuai pertanyaan ini dia. Nanti tinggal isi toh. Nanti setelah kabarnya terisi.
Ini juga ada untuk pengukuran antropometri, ya. Berat badan, tinggi badan, lingkar perut. Ini tekanan darah. Nah, ini pemeriksaan mata, karena di simulasi ini untuk pemeriksaan mata tidak isi. Tapi kalau misalkan pada saat turun di lapangan atau pada saat itu juga ada mungkin dokter ada bawa alat untuk pemeriksaan mata, atau sebelumnya pasien sudah memeriksakan mata tapi hasilnya soalnya tinggal lihat situ loh, isi di situ. Jadi orang tidak ada jadi kita lewat. Begitu juga untuk gula darah, kolesterol, asam urat. Nah, ini untuk resume dari apa yang orang isi tadi. Dengan tadi orang isi merokok lebih dari berapa? 100 bungkus kan? 1 tahun. Nah, jadi yang dianjurkan itu stop kebiasaan merokok agar terhindar dari penyakit, tidak menular. Dapatkan layanan konseling berhenti merokok di puskesmas terdekat atau melalui nomor telepon bla bla bla. Ada juga makanan tinggi gula. Kurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula atau pemanis lainnya agar terhindar dari obesitas. Setiap posyandu kayak gini, setiap bulan, atau cuma 1 kali isi? Setiap bulan. Cuma sementara ini kan baru sosialisasi, jadi belum DP Action belum, no? Jadi orang juga masih mau turun ke desa-desa mau sosialisasikan ini Pak Kader. Jadi DP Action belum. Berarti harus orang format nih. Iya. Artinya formatnya kan sesuai yang pertanyaan tadi, supaya pas orang pulang kembali tinggal di situ. Nanti ini Mbak Isi ini kalau bukan, karena kan ada kriteria nakes dengan apa kader tuh. Jadi yang Mbak Isi itu petugas PTM loh. Petugas PTM dengan kader lansia masing-masing di wilayah kerja masing-masing. Nah, mungkin hanya seperti itu untuk simulasinya. Mungkin sebentar akan berkembang, mungkin ada pertanyaan. Dan tadi kita sudah bertanya. Iya, tadi sudah bertanya. Jadi nanti tinggal di evaluasi itu orang mau ini praktekkan sama-sama. No? Jadi teman-teman install aplikasi asik, baru teman-teman isi sesuai tadi. Ada no? Ada. Jadi perwakilan itu satu kan. Coba bismillah. Oke, mungkin nanti sebentar mau lanjut dulu. Jadi terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi yang saya sampai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum lewat. Selanjutnya. Ini resume. Faktor risiko Profesor di luar konser edukasi fisik